Shalom dan selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga setiap kita dalam keadaan yang senantiasa sehat. Tanpa terasa, kini kita telah memasuki bulan Desember. Dan sekarang kita telah memasuki minggu-minggu Advent. Untuk itu kita perlu bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Sekalipun banyak hal yang terjadi selama tahun 2020 ini, khususnya ketika kita masih menghadapi pandemi. Saudara, pada malam hari ini tema persekutuan kita adalah iman yang teruji. Dengan bacaan yang diambil dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Melalui pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini, kita bersama akan diingatkan agar dapat senantiasa memiliki iman yang teruji ketika menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan ini. Dalam Roma 5 ayat 3 dan 4, Rasul Paulus mengatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Seringkali kita mungkin tidak cukup kuat ketika menghadapi pergumulan, namun kita perlu menyadari bahwa ada maksud dan kehendak Tuhan ketika kita mengalami sesuatu di dalam perjalanan hidup kita. Biarlah Roh Kudus Tuhan dapat menguatkan saudara dan saya agar dapat senantiasa memiliki iman yang teruji. Sebelum kita masuk di seluruh rangkaian persekutuan kita di malam hari ini, mari kita bersama melakukan saat teduh pribadi. Saudara, marilah kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk senantiasa menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita. Untuk itu, marilah kita memulai persekutuan ini dengan nyanyikanlah nyanyian baru. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah merasa tidak dapat bertahan di dalam menghadapi pergumulan. Pada akhirnya, hati dan iman kita goyah. Kita pun menjadi kecewa dan marah kepada Tuhan. Namun,
Sadarkah kita bahwa Tuhan senantiasa setia, sekalipun kita tidak setia terhadap-Nya? Marilah kita selalu mengingat kasih setia Tuhan tersebut di dalam kehidupan kita. Kini saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa pembukaan di dalam persekutuan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, ampunilah kami jika iman kami seringkali tidak dapat tahan uji, di mana kami tidak setia kepadamu. Namun kami bersyukur karena Engkau selalu mengasihi dan meneguhkan kami. Kiranya melalui persekutuan dan sapaan firman Tuhan di malam hari ini, kami dapat kembali diingatkan agar dapat terus bertumbuh di dalam-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kini saya mengajak kita untuk bersama membaca Mazmur melalui Mazmur 28 ayat yang ke-6 sampai 9. Mari kita bersama-sama membacanya. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Padanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita, biarlah Roh Kudus dapat membimbing setiap kita, agar firman Tuhan bukan hanya dapat kita dengar, namun juga dapat kita lakukan dengan baik. Mari bersama kita menyanyikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupmu. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupmu. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersuka cita kalau pada malam hari ini kita kembali boleh berjumpa dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kita bersama-sama akan memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan sebelum kita belajar terhadap firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami bersama-sama boleh mengadakan persekutuan. Dan kami bersyukur juga lewat persekutuan ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan tersebut kami dapat menerima firman Tuhan dan juga dapat melakukannya. Di dalam seluruh keterbatasan dan kelemahan kami berdoa biarlah itu tidak menghambat kebenaran firman Tuhan untuk dapat meneguhkan setiap kami. Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami masuk di dalam perenungan pada kesempatan malam hari ini kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan malam hari ini ialah iman yang teruji. Dengan bagian bacaan yang diambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian bagian bacaan kita. Kisah tentang kepercayaan Abraham yang diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya, dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya lah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Demikianlah bagian bacaan kita. Berbagailah setiap kita yang ikut membaca, mendengarkan, dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Ini adalah hari Rabu pertama di mana kita bersama sekarang ini memasuki minggu Advent. Di mana Ibu Bapak Saudara sesaat lagi dan saya akan menyambut sebuah sukacita Natal. Walaupun di dalam situasi yang tentu saja berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya yang Ibu Bapak dan saya pernah rasakan, alami, dan juga rayakan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini dalam tema iman yang teruji, maka kita tentu bisa langsung menangkap ketika membaca kisah dalam kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 19 ini. Menceritakan tentang sosok Abraham yang diuji dan diuji langsung oleh Allah. Apa harta yang paling berharga untuk Abraham? Walaupun ini Abraham dalam catatan sejarahnya Ibu Bapak Saudara, Abraham ini bukanlah orang yang berkekurangan. Dia bukan orang yang secara ekonomi kesulitan. Dia bukan orang miskin. Punya harta yang berlimpah-limpah. Tetapi ada satu ruang kosong yang tidak dimilikinya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Abraham kemudian mendapatkan seorang anak. Anak yang sudah lama dinantikan. Anak yang sudah dia ingin-inginkan. Dan sudah ada di hadapannya, tumbuh besar sama dia. Ibu Bapak sudah pasti bisa menerka dong, bagaimana kira-kira sikap Abraham terhadap Ishak. Ishak ini pasti sangat disayangi, Ishak akan sangat diperhatikan. Mungkin perhatiannya ini akan sangat berbeda kepada Ishak. Kenapa? Karena ini adalah anak yang dinanti-nantikan oleh Abraham bersama istrinya Sarah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian bacaan Alkitab kita kemudian mengisahkan bagaimana iman Abraham diuji ketika disampaikan firman Tuhan yang mengatakan demikian. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Nah, saudara, kalau kita mendengarkan kata persembahan pada masa kini, maka kita menangkap itu adalah tentang persembahan secara materi atau persembahan diri. Atau kalau ada Ibu Bapak Saudara sebuah keluarga yang mengatakan, oh, anakku ini ku persembahkan untuk Tuhan. Nah, ini biasanya juga dipahami, dimengerti dengan beberapa pengertian, Ibu Bapak Saudara. Ya, bisa dia dipersembahkan dalam pengertian dia dipercaya untuk bisa melayani di gereja. Atau yang kedua, ini yang paling sering, kata dipersembahkan itu artinya si anak ini kemudian diminta untuk bisa menjadi seorang pendeta. Nah, orang sering kali sebut nih, wah, anaknya sekolah pendeta. Bukan sekolah pendeta, yang betul adalah sekolahnya teologi. Pendeta ini proses setelah lulus teologi. Ini bicara tentang persembahan. Tetapi dalam bagian bacaan Alkitab kita, Ishak anak yang tunggal dikasihi ini bukan dipersembahkan seperti itu, tetapi dikatakan di sana digunakan sebagai korban bakaran. Orang tua mana, Ibu Bapak Saudara, yang tega untuk mempersembahkan anaknya? Orang tua mana yang mau mempersembahkan anaknya kalau menjadi korban bakaran seperti ini? Saya sih, Ibu Bapak Saudara, mencoba membayangkan bagaimana perasaan Abraham saat itu, yang pasti sangat dilematis, sangat bergumul ketika Allah berbicara secara pribadi dengan cara dan pesan yang demikian. Kalau orang lain yang minta, Ibu Bapak Saudara, mungkin Abraham bisa mengatakan, oh tidak, saya tidak mau, saya menolak. Tapi ini Tuhan yang minta. Ayat ketiga mengatakan, keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledai, memanggil kedua bujangnya dan juga Ishak, membelah kayu untuk korban bakaran itu, lalu pergi berangkat ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Satu hal yang kita belajar dari sikap Abraham. Abraham tahu bahwa Ishak ini adalah anak yang dijanjikan Tuhan bagi dirinya, tetapi bukan miliknya tunggal, Ibu Bapak Saudara. Ini adalah milik Tuhan. Dan dia, walaupun dia bergumul, Ibu Bapak Saudara, dia berusaha untuk memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Tetapi Abraham tidak pernah membantah. Dia melakukan apa yang Tuhan katakan. Saya yakin sekali pasti Abraham bergumul dengan hebat dalam hatinya. Tetapi iman Abraham saat itu diuji. Belum lagi dalam ayat ke-7 dikatakan demikian. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, Bapak, waduh, miris sekali ya kalau kita membayangkan situasinya. Abraham menjawab, ya anakku. Ishak bertanya, di sini sudah ada api kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?
Nggak mungkin kan Ibu Bapak Saudara Abraham menjawab, ya kamu yang mau dipersembahkan. Lari Ibu Bapak Saudara Ishak. Jawaban Abraham, dia mengatakan, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Dan apa yang diimani oleh Abraham itu akhirnya dapat terbukti, sehingga dalam ayat 14 dikatakan, Abraham kemudian menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang digumuli oleh Abraham ini menggambarkan tentang keimanan yang juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita ingin bersama-sama belajar bahwa apapun Ibu Bapak Saudara yang ada di dalam kehidupan kita itu sebetulnya bukan adalah milik kita. Keluarga kita, harta benda kita, itu bukan punya kita sebetulnya. Bahkan orang-orang yang terdekat bagi kita. Kita ingin memaknainya itu adalah milik daripada Tuhan sebetulnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bisa bersama belajar seperti seorang Abraham. Yang di dalam keyakinannya dia mengikuti apa yang Tuhan katakan. Sekalipun itu menjadi pergumulan besar untuk dia. Tetapi dalam pergumulannya tersebut dia juga mengimani bahwa Tuhan pasti menyediakan. Menyediakan apa? Menyediakan yang terbaik untuk dirinya. Bukan menyediakan yang terbaik menurut kehendaknya. Demikian juga untuk hidup Ibu Bapak Saudara dan saya, Tuhan menyediakan yang terbaik menurut Tuhan untuk hidup Ibu Bapak dan saya. Bukan yang terbaik menurut kita. Karena yang terbaik menurut kita, Ibu Bapak Saudara, belum tentu itu yang terbaik bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita memiliki iman yang senantiasa mau dibentuk dan juga bisa teruji. Khususnya ketika kita menjalani kehidupan di dalam keseharian kita. Kiranya Tuhan Yesus boleh senantiasa memberkati di dalam kehidupan Ibu Bapak, Saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur di malam hari ini firman Tuhan telah menyapa kita. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dapat memiliki iman yang teruji. Bukan iman yang mudah goyah ketika menghadapi pergumulan. Tuhan yang menolong dan memampukan setiap kita untuk dapat menjalani firman Tuhan di dalam keseharian kita dengan penuh pengharapan. Mari kita menutup persekutuan doa ini dengan menyanyikan Kaulah Harapan.